Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Condra SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Ihsan Budi Utomo dengan nomor induk mahasiswa 20200874044 mengajar di SMP Negeri 109 Jakarta. Pada hari ini Kamis 11 September 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran PJOK. Namun sebelumnya kalian boleh cek kanan kiri kolomnya. Siapa tahu ada sampah, tolong dikondisikan terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih nyaman dan lebih baik. Ya, boleh dibuang ke tempat sampah ya di luar ya. Oke, baik anak-anak, boleh kembali ke tempat duduk ya masing-masing. Oke, udah semua? Oke Dimas, kembali ke tempatnya ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Naura memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Pak Alvin akan absen terlebih dahulu ya. Jadi siapa yang Pak Alvin sebut namanya harap mengangkat tangan ya. Adelia Putri Rusmana. Hadir, Pak. Aditya Dimas Rediansyah. Hadir, Pak. Afandi Akmal. Hadir, Pak. Afreza Iswano. Hadir, Pak. Azza Wuri. Hadir, Pak. Oke, coba beberapa orang menjawab apa materi yang kita pelajari minggu lalu. Boleh satu orang? Saya, Pak. Silakan. Permainan net bola voli dan sudah pengambilan nilai, Pak. Oke, Kayla, tepuk tangan dulu untuk Kayla. Oke, satu orang lagi ya dari cowok apa nanya. Teknik apa saja yang udah kita pelajari di permainan bola voli minggu lalu kita udah. Saya, Pak. Oke, boleh Avandi, silakan. Kita kemarin sudah mempelajari teknik servis bawah, servis atas, spike, dan blok, Pak. Oke, benar sekali ya, kita minggu lalu sudah mempelajari teknik dasar permainan bola voli, yaitu teknik servis bawah, spike, dan blok ya. Dan tepuk tangan dulu untuk Avandi.
Oke, sekarang di hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Kita akan mulai dengan Pak Alvin akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Oke, semuanya tolong perhatikan slide PPT yang Pak Alvin tampilkan. Nah, sekarang Pak Alvin minta nih, di sini ada pertanyaan apa? Futsal atau basket, ya. Nah, sekarang Pak Alvin minta angkat tangan siapa yang lebih suka futsal. Angkat tangan. Oke, ini tim futsal ya. Oke, boleh. Sekarang sekali lagi untuk tim yang basket nih, siapa? Boleh angkat tangan? Yang lebih cenderung suka permainan basketball. Oke, boleh turun tangannya. Oke, kenapa Pak Alvin tanyakan ini ya? Nah, ini baru kita akan mulai apa sih berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, sekarang Pak Alvin akan bertanya. Nah, dua orang ya. Satu orang dari Putri dan satu orang dari Putra. Siapa yang mau menjawab? Oke, pertanyaannya, kenapa Naura lebih memilih olahraga basket? Menurut saya lebih gampang basket, Pak, karena lebih banyak memakai tangan dibandingkan futsal memakai banyak kaki. Oh ya, benar sekali ya. Jadi di bola basket itu lebih banyak menggunakan tangan ya. Jadi untuk yang tidak suka menggunakan kaki menggunakan tangan. Oke, selanjutnya dari yang suka futsal nih. Siapa tadi? Saya, Pak. Saya memilih futsal karena lebih gampang mengolah bola dengan kaki. Sedang kalau bola basketball, bolanya lebih berat dilempar ke dalam ring. Oh ya, baik Haidar. Jadi memang permainan bola futsal itu lebih banyak menggunakan kaki, dan basket ya memang bolanya lebih besar ya. Itu memang semua olahraga memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Dan kalian mau belajar olahraga yang Oke, untuk selanjutnya kira-kira gimana kalau dua olahraga ini digabung ya? Pernah kepikiran nggak itu akan seseru apa permainannya? Gimana? Nggak ada kepikiran? Nah, jadi ini ya, kita akan tonton videonya dan ini akan kaitan dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, anak-anak silakan tonton video berikut ini. Oke, Pak Alvin stop sebentar. Tadi dari tayangan video barusan untuk bola yang diputar ya. Pasukan bola itu kira-kira dikaitkan dengan materi pelajaran lain. Itu materi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, berhubungan dengan materi IPA tentang gaya gesekan. Oke, Kaska, benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari video tadi, itu ada gaya gesek ya, di mana ketika pemainnya memelintir bola sehingga bola itu bergesekan dengan lantai dan merubah arah bola ya. Ayo kita lihat lagi videonya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan slide selanjutnya. Nah, ini permainan handball ya. Jadi kenapa Pak Alvin sampaikan tadi ini gabungan dari futsal dan basket.
karena memang karakteristiknya hampir sama ya. Dan ini Pak Afin akan memberikan sebuah pilihan lain untuk teman-teman nih memilih olahraga nantinya ya. Kalau misalnya kamu nggak suka futsal karena susah dengan kaki, atau nggak suka basket karena bolanya berat harus dimasukin ke ring, nah ini permainan handball ya, kita akan bahas. Nah, slide ini dipersembahkan atau dibuat oleh tim PJOK Ozon ya. Ada Pak Alvin, Pak Zendi yang lagi masa prime-nya itu ya. Terus ada Pak Dias nih, calon ini ya, calon presiden. Oke, kita masuk ke capaian pembelajaran. Apa sih yang diharapkan dari materi ini ya? Yang pertama, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak dasar permainan invasi bola tangan dan dapat mengaplikasikannya dalam permainan sederhana. Nah, jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kamu bisa main handball gitu ya. Jadi kalau di luar sana ketemu teman, nanti kamu diajak main handball ya, kamu udah bisa. Ayo gue udah tahu caranya seperti itu ya. Oke, kita lebih spesifik lagi membicarakan tentang tujuan pembelajaran ya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran dari kognitif, yaitu pengetahuannya. Diharapkan kalian dapat memahami konsep peraturan dasar permainan bola tangan. Jadi besok udah tahu, nggak malu-maluin lagi kalau diajak main handball ya. Terus dari psikomotornya, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan teknik permainan, yaitu ada mengoper bola, pastinya ada menangkap bola nanti, mengiring bola, menembak bola, dan menghalau bola nanti jika kalian sebagai penjaga gawang. Terus dari sisi afektifnya atau sikap, di sini peserta didik diharapkan mampu merefleksikan pentingnya nilai kerjasama dan sportivitas. Nah, di awal akan Pak Alvin jelaskan dulu. Di sini ada asesmen yang digunakan atau penilaian. Di sini ada asesmen for learning, as learning, dan off learning. Apa itu? Asesmen for learning itu dilakukan sebelum pembelajaran diberikan. Nah, sekarang ya. Jadi nanti akan ada assessment for learning dan ada assessment as learning itu dalam pembelajaran, dan off learning setelah pembelajaran ya. Oke, sekarang kita akan melakukan assessment for learning terlebih dahulu ya, sebelum pembelajaran atau ilmunya Pak Alvin kasih. Silakan dikeluarkan handphonenya, kamu scan ya. Barcode ini atau Pak Alvin akan kirimkan di grup PJOK ya. Jadi boleh beberapa yang boleh nge-scan ya di depan. Nah, itu yang tidak ini boleh di grup ya. Pak Alvin juga kirimkan di grup linknya. Nah, itu ada link juga, langsung bisa diklik, langsung masuk. Jadi sekarang silakan dikerjakan dulu asesmen diagnostik ya. Di situ ada 10 pertanyaan dalam permainan rock jump ya. Silakan dijawab pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu masing-masing ya. Namanya asesmen diagnostik ya. Jadi tidak akan dinilai seberapapun skornya. Ini hanya untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari. Kita akan lanjut pembahasan. Pertanyaan ya. Oke, kita akan lanjut ya. Tolong semuanya memperhatikan lagi. Oke, selain asesmen tadi for learning ya dengan quiz, dan nanti akan penilaiannya
adalah asesmen as learning dan off learning atau dalam pembelajaran dan setelah pembelajaran. Itu menggunakan asesmen autentik atau penilaian autentik, di mana nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa tim dan kalian akan bertanding dan nanti akan Pak Alvin nilai secara keseluruhan ya dari rubrik yang Pak Alvin sediakan ya. Nah, sekarang kita baru masuk nih. Tadi kalian sudah menjawab asesmen diagnostik, jadi tidak perlu benar atau salah karena kalian belum belajar ya. Dan sekarang Pak Alvin berikan ilmunya. Ya, kita akan mulai dari definisi handball ya. Handball adalah olahraga permainan invasi yang memainkan bola dengan menggunakan tangan ya. Ini bolanya Pak Alvin bawa nih ya. Ini bolanya ya. Jadi bolanya itu ukuran 3. Jadi bisa dipegang ya. Dan sebenarnya ini size-nya juga berbeda, setiap ada untuk junior, ada untuk female dan male-nya itu beda ya. Oke, kita lanjut dulu. Menggunakan bola dengan menggunakan tangan. Jadi tangan yang digunakan bukan kaki ya. Untuk mencetak gol ke gawang lawan dengan cara dilempar. Jadi bukan ditendang ya, ditendang ke gawang. Terus dimainkan oleh 2 tim yang terdiri dari 7 pemain dan 1 orangnya adalah penjaga gawang ya. Tujuan utama dalam permainan ini adalah mencetak gol sebanyak mungkin dengan cara melempar bola ke gawang. Tim pemenang adalah tim yang lebih banyak mencetak gol. Oke, ini sejarahnya ya. Permainan handball itu ternyata udah lama, mungkin kita aja yang nggak tahu ya. Dan bahkan sudah dipertandingkan di Olimpiade ya. Berasal dari Eropa Utara dan Jerman pada akhir abad ke-19. Dan popularitasnya meningkat pesat dan menjadi olahraga Olimpiade pada tahun 1972 ya. Jadi udah lama sebenarnya. Cuma nggak terlalu terkenal seperti sepak bola, futsal dan basketball ya kalau di Indonesia. Nah, ini untuk alat dan lapangannya ya. Jadi ini adalah bentuk lapangannya. Untuk ukurannya sendiri adalah panjangnya 40 meter dan lebarnya 20 meter ya. Untuk gawangnya itu hampir sama dengan gawang futsal. Ada lebarnya adalah 3 meter dan tingginya 2 meter. Dan ada area kiper di sini yang berwarna biru. Ya, ini seperti yang kalian lihat di video pertandingan awal tadi, pemain lain tidak boleh memasuki area kiper. Ya, jadi hanya kiper aja yang boleh di sana. Jadi jaraknya ada sekitar 6 meter dan di sini ada garis putih-putus nih ya. Garis putus-putus ini adalah namanya garis free throw atau lemparan bebas. Dan itu jaraknya sekitar 9 meter. Oke, yang kedua ada holding. Di sini tidak boleh menghold atau menahan lawan ya dengan cara mungkin dipeluk atau ditarik, itu tidak diperbolehkan ya. Terus charge atau balance orang itu tidak boleh juga terlalu keras ya di sini ya. Dan cara melempar bolanya juga ada beberapa variasi. Ada yang lemparan jatuh atau falling shot, ada yang hip shot atau di lemparan pinggang. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat, ini cara bagaimana seorang penyerang dapat meraih jangkauan yang lebih luas dengan cara melompat ya. Jadi menjangkau karena dia tidak diperbolehkan menginjak area kiper, jadi dia melompat seperti yang ada di video tadi. Nah, ini Pak Alvin rangkum ada 10 ya poin dalam peraturan permainannya. Yang pertama itu ada 7 pemain, 1 orang penjaga gawang ya. Durasinya 2 kali 30 menit. Waktu normal ya. Jika skornya imbang itu akan dilanjutkan 2 kali 5 menit babak tambahan dan masih imbang nanti akan dilakukan adu penalti. Terus yang ketiga pemain bisa mengoper bola, terus mendribble bola ya, nanti kita akan pelajari di bawah, terus menembak bola ke gawang dan menghalau bola kalau kalian sebagai penjaga gawang. Terus nomor 4, pemain tidak boleh memegang bola lebih dari 3 detik. Ini hampir sama dengan aturan basket ya. Jadi kalau seorang pemain menahan bola 3 detik itu namanya passive player dan itu tidak boleh. Kalau lebih itu akan diberikan foul untuk lawan. Terus yang kelima, pemain tidak boleh melangkah lebih dari 3 langkah. Ini kira-kira apa nih kalau di basket namanya?
traveling ya. Tidak boleh membawa bola tanpa dipantul lebih dari 3 langkah. Oke, selanjutnya ini teknik permainan ya. Di sini ada mengoper bola. Pastinya ada menangkap bola juga ya. Terus mendribble bola nanti akan kita pelajari di bawah. Terus menembak bola ke gawang seperti apa? Ada flying shot, side shot dan sebagainya. Terus ada menghalau bola sebagai penjaga gawang. Nah, ini Pak Afin jelaskan kegiatan nanti ya. Kita akan turun ke lapangan. Jadi nanti seperti apa sih kegiatannya di bawah ya. Yang pertama nanti di bawah kita akan bagi menjadi 2 grup. Grup putri dan grup putra ya. Nanti putri yang sebelah sana lapangannya ya. Putra yang sebelah sini. Ya, jadi kita pisah. Nanti di awal kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu, warm up dengan permainan bola liar ya. Caranya seperti apa? Nanti akan dibagi 2 tim sama banyak ya. 1 tim sebagai penjaga, 1 tim sebagai yang main. Nah, itu nanti putra di sini, putri di sini nanti. Lakuin permainan warm up dulu terlebih dahulu ya. Sekitar 15 menit. Habis itu setelah permainan itu kita akan lanjut kegiatan intinya yaitu latihan teknik permainan bola tangan ya. Itu teknik dasarnya ada dribbling nanti, ada shooting, ada passing dan sebagainya. Kita akan pelajari setelah warm up bareng-bareng ya. Jadi putri di sini, putra di sini. Seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, habis ini kita akan melanjutkan kegiatan di bawah ya. Jadi nanti handphonenya tolong disimpan di dalam tas saja dan kita akan ke bawah. Ada pertanyaan terlebih dulu untuk kegiatan ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke bawah ya. Jadi nanti setelah kita lanjut ke bawah, setelah kegiatannya selesai sampai ini kita akan melakukan refleksi kembali ya. Jadi kembali ke kelas kita refleksi dan ada pembahasan untuk materi selanjutnya ya. Bisa dimengerti? Ayo kita ke bawah sekarang. Masa kamu nggak main, nggak pakai ini? Oke, tegap gerak. Oke, baik. Kita akan lanjut kegiatan di lapangan ya. Seperti yang Pak Afin jelaskan tadi, kita akan bagi 2 tahapan ya. Warm up dulu dengan permainan bola liar ya. Paham ya? Oke, siap. Play. Ayo play. Lari langsung main. Ayo main seperti biasa. Yang baris di sini. Yang cowok lebih susah karena ada targetnya ya. Yang cewek lebih gampang, nggak ada target. Lebih gampang kan tadi. Di sini yang cowok ya, karena takutnya kalau ke sana lebih kencang ya. Dan cowok lihat ada targetnya ring-ring, jadi coba masukin lebih susah ya. Untuk yang cewek yang di biru dan ada yang di hijau ya. Nanti untuk yang di merah dulu, lihat perhatikan. Ya, lihat dribblenya kayak gini. Kayak basket ya. Yang di tengah lihat, di tengah di sini langsung aja. Bolanya langsung lempar, targetin. Lempar ke target ya. Oke, stop dulu, stop. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan. Perhatikan dulu. Stop. Perhatikan. Semuanya balik badan, lihat ke Pak Afin. Bola dulu, gimana? Lihat. Ketika dribbling, bolanya dipantulan di depan ya, di depan. Oke. Jangan di samping gini, tapi di depan kayak gini ya. Paham? Stop dulu, jangan dipantulin. Kalau melempar bola ke gawang, lihat dari samping ya. Ambil ancang-ancang, lempar bolanya ke samping. Jangan dari atas sini. Paham? Ya. Terus satu lagi, yang bagian melompat. Lompat dulu 1 kaki, baru lempar. Paham? Bisa ya?
Oke, kita mulai lagi. Ready, go. Yang di situ dribbling. Lihat. Nah, sini dribbling kan? Dribbling, Masya dribbling sini. Langsung. Gitu ya. Ayo, dribbling dari sana, dribbling Masya. Masya dribbling Masya. Ya. Dari orange. Ya. Ini langsung. Lempar. Di situ, dari situ. Lempar dari samping. Ayo Kara. Nih satu lagi bola nih. Satu lagi bola. Cadangan biar nggak lama. Kara lihat, nanti kena lempar Kara. Ya gitu, good. Pokoknya coba semaksimal mungkin aja, ya. Ya good. Ayo bolanya yang jelas Dimas, jangan di ini. Samuel, ambil cepat. Kara boleh minum dulu aja. Minum dulu aja Kara. Bisa, lihat. Samuel bercanda mulu. Minta maaf. Ayo bolanya yang jelas, ambil sendiri, jangan ngarepin orang lain ngambil. Minta maaf cepat. Kamu nggak tanggung jawab. Minta maaf. Cepat. Ayo yang cewek lakukan yang baik. Ayo. Targetin lempar. Ya nggak apa-apa. Ayo mainnya yang lakukan latihannya dulu, latihan. Lakukan latihan dulu. Oke, go. Bentar lagi selesai nih. Ayo. Nanti kamu ada ini, pokoknya nanti. Ya. Kan pelajaran Pak Kamal nggak ada kan? Digantiin siapa? Bu Sarah. Nanti Pak Alvin izin ke Bu Sarah ya. Ayo. Dengan drill ya, dan banyak variasi. Di sini ada 3 variasi yang kalian lakukan, pose per pose ya. Kira-kira tadi apa kaitannya pembelajaran yang dari pemanasan dulu deh ya. Tadi apa kaitannya dengan permainan handball itu sendiri? Ada lemparan, bener nggak ya? Ketika kalian melakukan pemanasan dengan permainan bola liar, itu sudah menggunakan teknik dasar dari permainan handball itu sendiri ya. Ada lemparan, ada tangkapan, bener nggak? Menangkap bola, habis itu melempar ke target, dan pergerakannya pun ya. Kalian harus mencari lawan, bener nggak ya? Bergerak mencari peluang untuk mengenai lawan, itu di pemanasan ya. Untuk di latihan inti tadi yang di orange tadi kamu dribbling ya. Boleh pinjam satu bola lagi untuk mengingatkan, lihat dribbling hampir sama ya, di depan kamu pantulkan ya. Sama ada flying shotnya, harus lompat dulu baru lempar ya. Terus ada direct shot dari samping. Ayunannya dari mana tadi? Dari samping ya, dari bahu ya. Dan ada passing dulu ke teman seperti biasa, boleh chest pass ya, baru target. Yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita tadi ya di lapangan. Habis ini kita akan kembali ke kelas ya, kita akan melaksanakan refleksi di sana dan ada penyampaian tugas untuk minggu depan ya.
baru kita berdoa dan selesai. Oke? Ada pertanyaan untuk tadi materi di sini? Tidak ada ya. Jadi kira-kira seru nggak? Seru ya. Oke, habis ini tolong nanti cowok 2 orang ya untuk membereskan marker, taruh di sana. Habis itu kita naik ke atas. Oke? Gawang biarin aja dulu. Oke, boleh dibantu ya. Siapa yang mau bantu? Kaska boleh. Kaska sama Amir sama Raka. Ya. Oke, yang lain boleh naik ke atas. Oke, let's go. Ayo angkat markernya. Bolanya tolong kumpulin, taruh di sana. Bolanya juga bantu Dimas, bola masukin. Apa? Ya. Oke, udah boleh masuk ya. Yang lain tolong panggilin untuk segera masuk. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan inti di lapangan mulai dari pemanasan dan latihan inti ya. Bapak minta mungkin 1 atau 2 orang untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi di lapangan ya. Tapi sebelumnya gimana tadi latihannya, seru nggak? Seru ya. Karena tadi Pak Alvin lihat semuanya tertawa ya ketika pemanasan karena menghindari lemparan dari temannya dan sebagainya ya, itu seru banget kelihatannya ya. Oke, boleh 1 orang atau 2 orang untuk menyampaikan apa aja yang udah kita pelajari tadi di lapangan. Saya Pak, pelajaran tadi untuk bola liar kita belajar mengoper, menangkap, menghindar, dan dribble bola. Oh ya, benar sekali tadi ya guys, kita di pemanasan tadi bola liar kita ada belajar melempar bola dari teman sendiri, terus menangkap bola dari teman sendiri dan menembak target dari tim lawan ya. Tepuk tangan dulu untuk Gaisan. Oke, sekarang satu lagi Pak minta dari yang Putri nih. Siapa yang mau menyampaikan tadi kesimpulan dari pelajaran kita tadi? Saya Pak. Jadi tadi itu dalam olahraganya juga belajar teknik receiving, shooting sambil melompat, dan juga melanjutkan lemparan ke target. Oke, benar sekali tadi Aza ya. Kita sudah belajar teknik dribbling ya dalam handball dan juga teknik shooting layang ya. Dan juga teknik melempar ke target. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Aza ya. Oke, selanjutnya refleksi dari pembelajaran kita keseluruhan hari ini. Gimana tadi? Pembelajarannya seru atau enggak? Oke ya, tadi tepuk tangan dulu dong untuk kita hari ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Amin akan menyampaikan tugas ya untuk pembelajaran kita minggu depan. Jadi ada kegiatan. Oke, bisa kalian lihat di dalam slide presentasi Pak Alvin ya. Sini untuk kegiatan minggu depan, apa yang kalian lihat di sini? Ada badak ya. Nah, ini bentuk kegiatannya. Oke, lihat di slide presentasi Pak Alvin di sini ada badak ya. Jadi ini berhubungan dengan tugas kalian minggu depan. Silakan kalian bentuk tim menggunakan hewan dengan karakteristiknya masing-masing. Contohnya di sini lihat, karena kan ada 7 pemain ya dengan 1 orang kiper. Di sini Pak Alvin tampilkan badak sebagai defender atau pemain bertahan. Kenapa badak? Karena menurut Pak Alvin badak itu dia kuat dan cepat ya, sehingga akan sulit untuk membobol pertahanan tim kita ya. Mungkin contoh lagi di sini sebagai penjaga gawang Pak Alvin taruh misalnya monyet, karena dia lompatannya lincah, dia bisa menangkap bola seperti itu ya. Jadi minggu depan silakan kalian buat
kreasi tim kalian sendiri dan jelaskan karakteristik dari setiap pemain ini dan bagaimana kalian yakin tim kalian bisa memenangkan pertandingan. Oke, paham untuk tugasnya? Paham ya? Oke, mungkin itu aja untuk kegiatan kita hari ini. Kita akan tutup kegiatannya ya dengan berdoa. Oke, berdoa dipimpin ketua kelas. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi minggu depan pastinya dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Sampai jumpa minggu depan.